Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Joki Manaik Manalu, melayani di Gereja HKBP Aritonang, Resort Muara, Distrik 16 Humbang Hadinsaran. Terpujilah Tuhan yang telah menghantarkan kita memasuki tahun pengharapan, yaitu tahun 2021. Terpujilah Tuhan atas penyertaannya. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan anugerahnya. Kita boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kiranya Allah selalu menyatakan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan selalu menyatakan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, izinkanlah saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijuk Channel. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan melalui channel ini, saya boleh semakin dipakai Tuhan untuk mewartakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, agar kita semua boleh menghidupi firman Tuhan setiap hari, terlebih firman Tuhan setiap minggu yang diwartakan oleh gerejanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama setelah Epifani, yaitu yang terambil dari Mazmur 29, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur Daud, firman Tuhan kali ini merupakan suatu seruan, suatu undangan kepada orang-orang yang percaya untuk selalu memuji Tuhan. Kita boleh lihat Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat yang pertama, ini adalah suatu Mazmur Daud, undangan firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya untuk selalu memuji Tuhan, kepada penghuni sorgawi. Bapak Ibu yang terkasih, kemuliaan memang hanya milik Tuhan. Pujian memang hanya milik Tuhan. Karena pujian di dunia ini adalah semu, adalah sementara, tetapi pujian kepada Allah adalah kekal. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya, karena Allah telah menyatakan kebenaran-Nya, karena Allah telah menyatakan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya. Tiada bandingnya keselamatan, tiada bandingnya anugerah, tiada bandingnya karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Untuk itu supaya kita selalu memuji Tuhan, supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam nats ini, dalam firman ini,
Kehadiran Tuhan dinyatakan dalam bentuk suara. Kehadiran Tuhan terhadap ciptaannya dilambangkan, dinyatakan dalam bentuk suara atau halilintar atau petir. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh bayangkan bagaimana kuatnya suara halilintar atau petir ketika kita mendengarnya. Maka dalam perjanjian lama, suara Tuhan salah satu cara atau menggambarkan penyataan tentang kehadiran Tuhan dinyatakan dalam bentuk suara halilintar. Tentu banyak lagi bentuk atau cara Tuhan untuk menyatakan dirinya bagi umat manusia atau kepada ciptaannya. Allah bisa hadir dalam rupa api, Allah bisa hadir dalam rupa air, Allah bisa hadir dalam rupa angin. Tetapi kali ini Allah menyatakan dirinya dalam bentuk rupa suara. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesus Kristus dikatakan suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Bahwa dari sana kita melihat Allah menguasai seluruh ciptaannya. Dia berkuasa atas seluruh ciptaan di dunia ini, termasuk hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa suara Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Ketika Allah bersuara, ketika Allah berbicara kepada orang-orang yang percaya, maka seharusnya orang yang mendengar suara Tuhan haruslah memiliki kekuatan yang baru, haruslah memiliki suatu spirit untuk merasuki hidupnya, untuk menguatkan, memampukan hidup orang yang percaya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, realitanya ketika Allah berbicara kepada kita, ketika Allah menyuarakan, menyatakan dirinya kepada kita, kita selalu menghindar dari hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita melihat dalam perjalanan hidup kita, ketika kita boleh masuk ke tahun 2021, kita boleh melewati tahun 2020, sesungguhnya itu adalah pernyataan yang pertama yang boleh Tuhan nyatakan, di mana Allah menyatakan anugerahnya, Allah menyatakan kasihnya dalam penyertaannya ke dalam hidup kita, di dalam hidup kita. Kita boleh melewati tahun 2020, kita boleh sampai menjalani tahun 2021. Di sanalah penyataan Allah yang paling besar. Demikian juga di Minggu Epifani, Bapak Ibu yang terkasih, yang artinya pernyataan Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Allah menyatakan dirinya melalui kuasanya. Allah menyatakan dirinya melalui suaranya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melewati tahun 2020 dengan situasi yang cukup memprihatinkan, bahkan boleh saya pakai istilah kita seperti tertatih-tatih menjalani kehidupan kita tahun 2020 oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah menyatakan penyertaannya, bagaimana Allah menyatakan karunia-Nya dengan tertatih-tatih. Kita boleh melewati tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan duka, namun juga penuh dengan anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan tidak berhenti. Meski kita menghadapi suatu kemelut, anugerah Tuhan tidak berhenti. Meski kita menghadapi suatu pergumulan hidup yang berat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, layaklah kita untuk selalu memuji nama Tuhan, karena Dia telah menyatakan kasih-Nya, karena Allah telah menyatakan anugerah-Nya, karena Allah telah menyatakan penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Ketika tahun 2020 kita boleh tertatih, tahun 2021 mari kita telah menjadi orang yang telah terlatih. Dari orang yang tertatih, kita menjadi terlatih melewati, menjalani kehidupan kita di tahun 2021 dengan meyakini bahwa Allah akan tetap menyatakan kasih-Nya, bahwa dengan keyakinan bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita.
Asalkan kita mau mendengarkan suara Tuhan. Asalkan kita mau mendengarkan suaranya ketika Allah berbisik, ketika Allah berbicara kepada kita, ketika Allah mengingatkan kita dengan caranya. Mari semakin membuka telinga kita, mari semakin membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang selalu berseru, bersuara kepada kita, Bapak Ibu. Jangan tutup telinga kita, jangan tutup hati kita. Izinkan suara Tuhan merasuki hati kita. Izinkan suara Tuhan masuk ke dalam relung hati kita melalui telinga pendengaran kita, melalui firman-Nya. Agar kita terus merasakan penyertaan Tuhan, agar kita terus merasakan suatu kekuatan. Karena Allah tetap dan selalu menyatakan kasih-Nya bagi orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Kekuatan itu akan kita terima ketika kita mampu memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Maka sejahtera itu, anugerah itu akan kita rasakan ketika kita hidup dengan selalu mendengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan suara Tuhan hanya berlalu begitu saja. Pakailah hati kita, pakailah iman kita untuk selalu peka terhadap suara Tuhan yang mengingatkan kita, yang selalu menguatkan kita melalui Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati, di dalam hidup setiap orang yang percaya. Marilah kita merasakan pernyataan Tuhan. Marilah kita menyatakan anugerah Tuhan. Marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan hingga saat ini. Dan marilah di tahun 2021 ini kita akan terus merasakan penyertaan Tuhan, pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan akan selalu hadir, Tuhan akan selalu menyatakan anugerah-Nya kepada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang selalu sedia memberikan hidupnya mendengar suara Tuhan. Mari menghidupi suara Tuhan, mari semakin memberi kepekaan terhadap iman kita, agar kita selalu mengerti dan tahu apa yang Tuhan suarakan kepada hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Horas, Shalom.